wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara kita pada malam hari ini, yaitu takjil tanya jawab Islam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan serta kesempatan, dan yang terpenting adalah kita masih diberikan keistiqomahan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai malam ini, di malam ke-9, Ustaz ya. Alhamdulillah. Kemudian pada kesempatan ini telah bersama kita Ustadz kita, guru kita, yaitu Al-Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullah ta'ala. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Kemudian juga kami ingatkan kepada teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang sudah bergabung di channel Abu Yusuf Ubaid Bima official, baik yang di Facebook maupun di YouTube, untuk menyediakan atau memberikan pertanyaan terbaiknya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menjawab sebisa mungkin ya. Maksudnya sesuai waktu insyaallah. Jadi kalau ada yang tidak terjawab, insyaallah kita akan berjumpa lagi di esok hari. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di Facebook Ustaz. Langsung saya baca Ustaz ya. Ustaz, apakah bisa mendapatkan pahala berbagi makanan buka puasa di waktu setelah orang sudah berbuka? Misalnya setelah sholat Isya baru membagikan makanan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jika kita melihat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu datang dengan lafaz man fattara shaiman. Ya, siapa yang memberi buka orang yang berpuasa. Memberi buka ini ya saat dia berbuka. Saat dia apa? Berbuka. Itu kalau kita melihat lafaz hadis. Dan mudah-mudahan ya orang yang memberi juga makan walaupun sudah setelah Isya mendapatkan. Cuman zahir dari hadis, yang nampak dari hadis seperti itulah yang dikatakan. Siapa yang memberi buka orang berpuasa, makanya baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang itu. Itu lafaz hadis. Kita tidak berani bilang bahwa yang kasih makan setelah Isya masuk juga. Wallahualam. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan hal tersebut. Wallahualam. Kemudian Ustaz, apa hukum meletakkan Al-Quran di tanah tanpa ada alas kain? Tidak sepantasnya seperti itu dilakukan. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memuliakannya. Kita harus memuliakannya. Wallahualam. Kemudian Al-Quran terjemahan yang cocok bagi pemula yang belum bisa bahasa Arab Ustaz, apa kira-kira? Ya wallahualam kalau terjemahan. Ini kan ditanya terjemahan. Beda kalau ditanya tafsir. Yang paling ringkas, yang cocok untuk pemula. Maka sekarang ada tafsir namanya tafsir Al-Muyassar. Sudah diterjemah kayaknya dalam bahasa Indo. Tafsir Al-Muyassar. Itu dikarang oleh banyak ulama. Sekelompok ulama banyak yang mengarangnya. Itu tafsir yang paling ringkas yang sekarang ini ada. Yang ada sekarang ini. Kalau kita terjemahan, wallahualam. Apa terjemahan yang bagus. Tapi kalau tafsir yang paling ringkas untuk memahami makna ayat secara global, secara umum, itu tadi. Tafsir Al-Muyassar. Karangan banyak dari ulama. Kemudian Ustaz, saya pernah mendengar bahwa penghuni neraka itu banyak dari kalangan wanita. Apa sebabnya Ustaz? Sebabnya Nabi sendiri sebutkan di hadis itu ya. Tinggal kita baca lanjutannya. Ketika Nabi SAW bersabda, ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, uritun nar fa'idha aksaru ahlihan nisa. Saya diperlihatkan neraka. Maka ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Adalah perempuan. Nabi SAW ditanya, ya,
kenapa banyak dari penghuni neraka adalah perempuan? Nabi sebutkan alasannya. Jadi kita bisa baca hadisnya riwayat Bukhari. Di antara sebabnya kata Nabi SAW, yakfurna, mereka kafir. Maksudnya bagaimana kafirnya? Kila ayakfurna billah. Ditanya kepada beliau, apakah mereka kafir kepada Allah? Sehingga mereka menjadi penghuni neraka yang terbanyak. Qala, kata Nabi, yakfurnal ashir. Wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairon qat. Na'udzubillah. Ini perempuan. Iya. Kata Nabi SAW, mereka tidak kafir kepada Allah. Mereka kafir mengingkari pemberian suami. Itu sebabnya. Dia tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Sedikit banyaknya. Mereka kafir terhadap pemberian suami. Mereka mengingkari kebaikan suami. Bahkan kata Nabi, seandainya kamu berbuat baik terhadap mereka sepanjang masa, pokoknya 24 jam siap lahir batin melayaninya. Kemudian setelah itu dia melihat satu saja kejelekan dari kamu, maka dia akan berkata, saya tidak pernah melihatkan kebaikan sedikit pun dari dirimu. Satu kesalahan kali 0. Semua kebaikan yang telah lewat. Itulah cirinya, itulah sebabnya. Kenapa itu perempuan menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya menjaga dan memberikan hidayah kepada wanita-wanita muslimat, para istri untuk ridho walaupun sedikit dari suaminya, walaupun suaminya banyak kekurangan dari sisi akhlak, banyak yang bisa diambil kebaikan dari suami. Tidak boleh gara-gara akhlaknya buruk misalnya, tidak boleh kita membencinya. Ini bagi perempuan karena bahaya. Kalau kita gara-gara satu kesalahan selesai semuanya, itu bahaya. Itu kita akan menjadi penghuni neraka. Ini hadis ancaman namanya. Ini hadis ancaman. Iya, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, la yakrahu mu'min mu'minah, la yapruku mu'min mu'minah. In kariha minah kulukon rodiya biha akhar. Janganlah seorang suami, demikian pula sebaliknya, membenci istrinya, demikian pula istri jangan dia membenci suaminya. Kalau ada akhlaknya yang dia tidak sukai, maka dia akan ridho dari yang lain. Dia akan ridho dari yang lain dari suaminya itu. Akhlaknya tidak baik. Tapi kalau kita mau pergi belanja ke pasar, dia siap bonceng. Kan gitu. Kebaikan itu namanya kebaikan. Walaupun akhlaknya baik. Tidak baik. Tapi dia. Dan hidup bersama suami itu tentunya lebih baik daripada hidup sendiri. Apalagi janda. Apalagi mau pisah dan menjanda. Gara-gara ada akhlak dari suami yang kita tidak sukai. Itu wallahu a'lamu. Baik. Kemudian Ustaz, apa hukum sholat di depan cermin atau foto yang dipajang di rumah? Untuk apa sholat depan cermin? Sambil gaya. Iya. Kalau untuk itu batal sholat. Adapun kalau tidak, maksudnya kebetulan di depan kiblatnya ada lemari, Yang ada cermin. ada cerminnya, itu tidak ada masalah. Ya, kalau depan foto rumah yang itu masalah lain. Rumah yang ada fotonya kan tidak masuk malaikat. Tidak masuk malaikat. Sah sholat, tapi berdosa karena kita pajang foto. Sah sholat, tapi berdosa karena kita pajang foto. Karena itu perkara luar, bukan perkara dalam sholat. Itu wallahualam. Kan ketika kita sholat membaca Al-Quran Ustaz. Berarti kan, dan juga seperti antum bilang bahwa malaikat akan mendekat. Berarti kalau ada foto ini, Malaikat tidak masuk. Jangan mendekat. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apakah posisi duduk tasyahud akhir yang sahih pada sholat witir 1 salam dan sholat witir yang terdapat 2 salam? Posisi duduk tasyahud akhirnya. 2 salam berarti kan 1 kali tasyahud semuanya. Ya. Karena kalau kita salam, berarti yang setelahnya itu tasyahud lagi. Ya.
Beda kalau kita bilang tidak salam 2 kali tasyahud. Dan itu hanya terjadi kalau dalam tuntunan witir Nabi, itu ketika 9 rakaat kita mau witir. Ketika rakaat ke-8 kan kita disunahkan tasyahud awal. Kemudian naik lagi, rakaat ke-9 baru tasyahud akhir. Adapun kalau 1, 3, 5, 7, ini sunahnya 1 kali tasyahud. 1 kali salam. Berarti kan semuanya tasyahud akhir, tidak ada 2. Tidak ada apa? Tidak ada 2. Maka di sini yang paling kuatnya dari pendapat para ulama rahimahumullah, duduknya adalah duduk iftiras, tidak duduk tawarruk. Tidak duduk tawarruk. Itu wallahualam yang kuatnya. Nah, jangan sampai tidak ada yang paham iftiros dan tawarruk ini, Ustaz. Iya. Iftiras itu yaitu kita duduk di atas telapak kaki kiri dan menancapkan telapak kaki kanan. Itu namanya iftiras. Kalau tawarruk, kita tancapkan telapak kaki kanan dan kita masukkan di bawah ini betis ini telapak kaki kiri. Duduk di atas pantat yang di sebelah. Itu duduk tawarruk. Wallahualam. Baik. Kemudian Ustaz, di setiap 2 rakaat tarawih harus membaca doa iftitah atau ta'awudz atau cukup sekali saja, Ustaz? Nah, dibilang harus enggak. Karena ya, doa iftitah itu sunnah. Setiap kali kita takbiratul ihram. Sunnah. Jangan kalau kita bilang harus, berarti kan ada mengesankan itu adalah wajib dibaca. Nah, hukumnya sunnah. Iya, hukumnya sunnah. Sunnah setiap kita takbiratul ihram. Kecuali imamnya langsung baca Al-Fatihah. Jangan baca. Karena kita wajib mendengarkan Al-Fatihahnya imam. Wajib mendengarkan Al-Fatihahnya imam. Karena tidak boleh kita lakukan yang sunnah, terus kita tinggalkan yang wajib. Jadi misalnya imam langsung misal rakaat sudah 2 yang kedua, 2 yang ketiga misalnya. Kan biasanya imam Allahu Akbar langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah. Maka kita langsung saja tidak apa-apa. Ta'awudz juga sama seperti itu. Ta'awudz itu hukumnya adalah sunnah di setiap kita baca Al-Quran. Setiap kita baca Al-Quran. Iya. Itu wallahualam. Kemudian Ustaz, bolehkah memakai baju yang ada gambar makhluk hidupnya, misal gambar kucing? Tidak boleh. Kalau ada makhluknya tidak boleh kita pakai. Karena setiap yang ada gambarnya itu, kalau kita ridho dengannya, atau kita juga yang menggambarnya, atau orang lain menggambar tapi kita suka, kita ridho, itu sama dosanya. Masuk dalam la'anat. Nabi SAW bersabda, la'anallahul musawwirin. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menggambar. Demikian pula Nabi SAW bersabda, kullu musawwir finnar. Setiap yang menggambar itu di neraka. Setiap yang menggambar itu di neraka. Seharusnya hal itu ya tidak dilakukan. Ya, cuman kalau dipakai sholat, dia berdosa tapi sholatnya sah. Kita bisa pahami? Dia berdosa karena pakai yang bergambar. Tapi sholatnya apa? Sah. Wallahualam. Kemudian Ustaz, apa hukum mimpi basah di bulan Ramadan? Malam atau siang? Dia bilang di bulan Ramadan, Ustaz. Malam atau siang? Dia bilang di bulan Ramadan. Iya. Kalau malam, ya, tidak ada masalah. Tinggal dia nanti mandi junub kalau subuh kan. Demikian pula kalau siang. Ketika seorang tidur siang atau tidur pagi, mimpi basah. Dia bangun ternyata sudah banjir celananya. Ya dengan, bukan kencing, air mani. Ya, maka apa hukum puasanya? Sah. Tinggal dia mandi saja. Dia mandi. Karena itu di luar daripada kekuasaannya. Di luar daripada apa? Kekuasaannya. Wallahualam. Itu disepakati oleh ulama. Ada saya bahas juga di buku Semua Tentang Ramadan. Kemudian bagaimana hukum jika ketika sujud wajah tertutup oleh mukena atau cadar? Apakah sah sholat atau bagaimana, Ustaz? Pada dasarnya tidak boleh tertutup dengan pakaian dengan yang terpisah dari badan. Itu pada dasarnya tempat sujud. Karena wajib kita sujud di atas tempat sujud. Ia dengan 7 anggota sujud. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Kemudian belum mengatakan al-jabha wa asyara ila anfih. Jidat dan belum tunjuk hidungnya. Maksudnya ini jidat dan hidung harus sentuh tempat sujud. Ya. Wa al-yadan, 2 tangan. Wa rukbatan, 2 lutut. Wa atrafil qadaman, dan kedua ujung jari. Itu semuanya 7.
Semuanya 7. Kalau ada ini terhalangi, berdosa. Karena ini diperintah oleh Nabi SAW. Berdosa hukumnya. Kecuali karena ini yang bertanya perempuan, kecuali ini yang bertanya akhwat, misalnya dia ada di tempat umum, kalau dia tidak tutup nanti orang akan melihatnya. Maksudnya laki-laki yang bukan mahramnya, boleh karena darurat untuk dia tutup. Pada dasarnya kalau dia sholat di rumah tidak boleh mukanya tertutup. Itu disepakati oleh para ulama, perempuan kalau sholat tidak boleh tertutup mukanya. Kecuali itu tadi, banyak lalu lalang laki-laki, dia sholat tempat umum, dia tutup. Karena ada daruratnya untuk menutup aurat. Wallahualam. Kemudian Ustaz, apa hukum membaca takbir perpindahan di dalam sholat? Diperselisihkan oleh para ulama. Yang jelas dia bukan rukun. Dia diperselisihkan antara sunnah atau wajib. Disepakati disyariatkan. Namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Ya, semua takbir selain takbiratul ihram itu namanya takbir perpindahan. Takbiratul ihram hukumnya rukun sholat. Tidak ada sholat tanpa takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram, ini para ulama berselisih pendapat terkait dengan hukumnya. Sebagian ulama berpendapat wajib. Dan mayoritas ulama berpendapat sunnah. Dan pendapat mayoritas ini yang benarnya. Karena tidak ada perintah dari Nabi untuk takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Yang ada Nabi contohkan bahwasanya beliau bertakbir setiap naik atau turun. Itu dalam contoh perbuatan. Dan kaidah di dalam ilmu usul, perbuatan itu menunjukkan sunnah. Perbuatan itu menunjukkan apa? Sunnah. Nanti ada perintah, baru dikatakan apa? Wajib. Wallahualam, itu yang kuatnya pendapat dari mayoritas ulama. Kemudian Ustaz, pertanyaan titipan. Saya habis melahirkan Ustaz dan masa nifas saya telah lewat 40 hari. Tetapi pada hari ke-42-nya ada bercak darah keluar. Tapi tidak banyak Ustaz. Hingga sekarang sudah hari ke-46 masih ada darah yang keluar Ustaz. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk darah haid atau darah istihadah Ustaz? Karena saya bingung membedakannya dan sementara ini saya masih sholat dan berpuasa. Meskipun darahnya masih ada karena belum tahu hukumnya Ustaz. Baik, Masya Allah. Ini perlu kita ketahui bahwa hampir disepakati oleh para ulama bahwa perempuan itu nifas paling panjangnya 40. Itu paling panjangnya. Berdasarkan asar dari para sahabat, bahwasanya mereka dulu di masa Nabi SAW kalau nifas melahirkan itu tidak pernah lewat dari 40. Itu yang paling panjangnya adalah berapa? 40. Kalau ada yang keluar setelah 40 lagi, maka darah apa dia? Salah satu dari dua darah. Pertama, kalau dia bertepatan dengan waktu haidnya dulu. Dia punya kebiasaan haid. Pas suci dari nifas, itu juga tanggal haidnya. Keluar darah di atas siri darah haid, maka haid. Kalau tidak bertepatan dengan darah haid, dan ini kebanyakan perempuan, karena yang menyusui atau hamil, itu tidak keluar darah haid. Karena jadi makanan bayinya. Jadi makanan apa? Bayinya. Sedang hamil, tidak haid. Karena jadi makanan janinnya. Sedang menyusui, juga biasanya tidak haid. Itu kebiasaan, tapi tidak menafikan dia tidak haid. Makanya kita bilang tadi, kalau bertepatan dengan waktu haid, haid. Kalau tidak, maka itu darah istihadah. Darah karena ada urat yang belum tertutup. Urat yang rusak, yang ada gesekan saat dia melahirkan. Sehingga masih mengalirkan apa? Darah bercak. Maka dia tetap wajib sholat, tetap puasa, dan sudah boleh suaminya untuk bercocok tanam. Apa lagi nih? Kemudian Ustaz, saya di rumah tidak punya WC Ustaz. Saya cuma punya tempat mandi. Kamar mandi maksudnya. Di situ juga cuci piring, mandi, dan saya juga wudhu. Pertanyaannya, apakah saya harus jaharkan bacaan bismillah kalau wudhu Ustaz? Ini kita kalau di situ semuanya buang air kecil misalnya. Iya kan? Kalau buang air besar kan butuh kloset. Iya, mungkin itu yang dimaksudkan ya. Iya. Kalau di situ juga dia pakai buang air kecil juga, dia baca di luar. Dia baca sebelum masuk. Dia baca bismillahnya di luar sebelum ke situ. Sebelum ke situ. Itu wallahualam. Kemudian Ustaz, berapa rakaat sholat duha yang sesuai dengan sunnah? Paling tinggi yang disebutkan 8.
8. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Kemudian Ustaz, apa hukum menjadi fotografer? Iya. Tadi kita sudah sampaikan hadisnya tadi di awal pertanyaan. Nabi SAW bersabda, kullu musawwir finnar. Setiap yang menggambar itu di neraka. Iya, kita tidak masuk. Jangan masuk di situ. Ini kan hadis ancaman. Artinya tidak boleh kita masuk. Kalau masuk, maka masuk dalam ancaman. Masuk dalam ancaman. Ditambah lagi nanti di hari kiamat, orang menggambar seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk hidup, itu nanti di hari kiamat akan disuruh tiup ruh. Ya dari mana kita mau dapat ruh untuk meniupkan ke gambar yang pernah kita gambar? Ini nanti kehinaan baginya. Maka tentunya ketika kita mengetahui hal tersebut, ya kita tidak masuk dalam amalan itu, pekerjaan itu lebih baik dan lebih selamat untuk kita. Lebih baik dan lebih selamat untuk kita. Wallahu a'lam. Kemudian saat pertengahan Ramadan malam ke-15, apakah kita dianjurkan berkunut saat witir? Iya. Kunut witir itu umum, tidak harus nanti akhir, tidak ada. Boleh awal, boleh kapan saja kita mau kunut. Karena syariat kunut witir itu boleh. Walaupun saya pernah baca dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, pendapat beliau di kitab Syarhul Mumti, beliau bilang kunut witir itu tidak boleh terus menerus. Kalau terus menerus juga akan menjadi bid'ah karena Nabi tidak terus menerus. Tidak terus menerus. Itu yang ana baca, itu ilmu yang ana dapatkan dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian apakah bisa membayar fidyah kepada orang yang sama setiap harinya, Ustaz? Bisa. Boleh. Yang penting kan disebutkan dalam ayat, dia adalah orang miskin. Orang miskin ini sama atau beda, itu tidak diatur. Tidak diatur. Boleh. Apa hukum mengucapkan salam dengan lengkap saat selesai sholat? Jadi kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Dijelaskan oleh para ulama fikih bahwa seorang kalau mau salam dalam sholat, sah dengan lafaz apa saja yang dia pakai salam. Semuanya warid dari salam. Ya, karena memang sisi pendapatnya sah itu, karena Nabi hanya mengatakan miftahus shalah at-takbir. Tahrimuhat takbir dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Tahrimuhat takbir wa tahliluha at-taslim. Pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah apa? Taslim, salam. Lafaz salam ini kita bilang assalamualaikum, itu sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya cukup. Semuanya cukup, semuanya boleh. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, ana seorang ojek online maksudnya. Apa hukumnya Ustaz mengantar orderan non-muslim ke gereja? Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Nih. Coba, siapa tahu sempat tanya Ustaz Dul, Masya Allah. Iya, butuh pertimbangan yang tinggi untuk menjawabnya. Iya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya open donasi untuk memberi makan orang yang berpuasa, Ustadz? Apakah tidak termasuk meminta-minta, Ustadz? Enggak tahu nih kalau tidak termasuk. Enggak tahu nih kalau tidak termasuk. Berarti termasuk? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Iya. Sebenarnya enggak usah open donasi, tawarkan saja. Siapa yang mau buka, mau menyalurkan buka puasa, silakan. Iya. Tidak perlu kita berluas-luas dalam hal tersebut. Kita mengajak saja kaum muslimin untuk berbuat baik. Iya. Kemudian Ustaz, dalam hadis jika anak cucu Adam sudah meninggal, maka terputus kecuali 3, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh mendoakan orang tuanya. Pertanyaannya, apakah doa di sini mencakup doa ibadah dan doa masalah? Iya, semua. Tidak ada yang mengeluarkannya. Ketika lafaz hadis umum, ya kita umumkan. Tidak boleh kita kuaitkan. Iya, masuk doa ibadah, masuk juga doa apa? Masalah. Adakah doa tertentu sehabis witir, Ustaz? Sehabis Witir. witir.
Tidak ada. Itu saja yang sahih dari Nabi. Bacaan apa? Subhanallah. Subhanal Malikil Kudus. Subhanal Malikil Kudus. Subhanal Malikil Kudus. Kemudian apakah benar ucapan Imam Ibnu Rajab rahimahullah terkait orang yang berazam di dalam hatinya? Azamnya itu yaitu akan bermaksiat setelah bulan Ramadan, maka puasanya tidak diterima? Apakah benar perkataannya? Ibnu Rajab. Wallahualam, tidak tahu. Ketika sholat jenazah di waktu salam ke kanan, tangan ikut turun yang sebelah kanan, kemudian salam ke kiri, tangan ikut turun ke kiri. Apakah ini ada contohnya, Ustaz? Syukron. Enggak, artinya kita salam selesai sholat. Boleh kita turunkan. Adapun ke yang kanan turun, ke kanan yang kanan, yang kiri turun yang kiri, wallahualam. Iya, itu mirip juga di sholat wajib sebenarnya yang dilakukan oleh awam. Kalau kanan dia buka telapak kanannya, kalau kiri dia buka Telapak kiri ini. telapak, itu mirip. Itu udah ditegur oleh Nabi SAW di masa sahabat. Iya, tidak perlu seperti itu. Cukup salam ke kanan dan ke kiri. Tidak perlu berisyarat dengan tangan. Bagaimana kalau seorang suami sudah mengenal sunnah tapi masih chattingan atau teleponan sama perempuan lain? Na'udzubillah. Iya. Kita nasihati kalau bisa. Ya, kalau tidak bisa nasihati, doakan hidayah. Semoga Allah memberinya hidayah. Karena chatting, teleponan dengan lawan jenis yang bukan mahram, itu dosa. Kalau tidak ada kebutuhan kita. Iya, itu berdosa. Kan ini bukan mahram. Bukan mahram. Jangan membuka pintu setan di situ. Iya, jangan membuka pintu setan di situ. Apa boleh membayar fidyah dengan memesan catering atau membeli beras sekarung lalu dibawa ke panti asuhan yang di mana di sana lebih dari 30 orang? Iya. Boleh saja kalau sesuai dengan ukuran 30. Karena setiap hari yang kita tidak berpuasa itu satu orang miskin nilainya. Satu orang miskin. Kalau sekarung ini adalah bernilai makanan 30 orang miskin, walaupun di sana lebih, ya hadiah, yang lain kan hadiah namanya. Yang lainnya adalah apa? Hadiah untuknya. Itu wallahualam. Kemudian apa hukum selesai sholat wajib berjamaah, imam berzikir dan berdoa dengan suara keras? Iya. Kalau berzikir, iya, ada tuntunannya. Nabi SAW berzikir kan belum didengar. Sampai dikatakan oleh Ibn Abbas dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau tidak mengetahui selesainya sholat Nabi SAW kecuali dengan suara takbir. Ya Allahu Akbar, dijaharkan. Itu kalau zikir. Kalau doa, enggak. Enggak dinukil dari Nabi SAW, beliau berdoa di setiap sholat 5 waktu. Iya. Kemudian Ustaz, manakah pendapat yang paling kuat ketika sholat id? Takbir 7 kali sudah termasuk takbiratul ihram atau 8 kali dipisah dengan takbiratul ihram? Syukron. Memang hal tersebut diperselisihkan. Ada yang masukkan, ada yang tidak memasukkan. Iya. Ada yang memasukkan, ada juga yang tidak. Iya, ada pendapat dari ulama dalam masalah itu. Iya. Yang kita dalam hal itu ya ikut saja imam. Ikut saja apa? Imam. Kalau imam setelah takbiratul ihram 7, ya itu yang kita ikuti. Setelah takbir dari sujud, dia tambah 5, itu yang kita ikuti. Itu yang kita ikuti. Wallahualam. Kemudian Ustaz, apa hukum buka bersama dengan teman-teman alumni sekolah dan bercampur baur dengan perempuan di tempat berbuka puasa itu Ustaz? Barakallahu fikum. Iya, kalau masalah campur baur tidak boleh. Dalam syariat kita diharamkan ikhtilat. Haram campur baur. Buka bersama, ya tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya kalau sekali-sekali. Ya, kalau diyakini buka bersama terus, ini sunnah. Oh, ini masalah. Ini masalah. Iya. Tapi ini masalahnya bukan buka bersamanya, tapi apa? Campur baurnya. Sudah kita maklumi bersama, ikhtilat itu diharamkan dalam syariat kita. Diharamkan dalam syariat kita. Wallahualam. Kemudian apakah boleh memasang gambar foto yang tidak ada wajahnya di medsos? Ngapain kita pasang kalau begitu? Iya kan? Tidak perlu kita pasang. Kita tulis nama saja orang sudah kenal. Betul nggak? Iya. Apalagi hanya tidak ada wajahnya. Iya. Berarti tadi kan kita foto.
Cuma kita hapus wajahnya. Kan sama. Kita foto juga namanya. Kita foto juga namanya. Baik. Kemudian Ustaz, bagaimana kalau seorang suami istri bercerai? Kemudian istrinya itu menikah lagi. Setelah menikah tidak lama kemudian sang suami itu sering memukuli istrinya. Suami yang Suami kedua. barunya kayaknya. Hmm. Ya. Sering memukuli istrinya, terus diusir dari rumah. Kemudian Ustadz, istri tersebut kembali dinikahi oleh suaminya yang dulu. Bagaimana hukumnya itu Ustadz? Iya, Masya Allah. Kalau diusir tadi dalam artian dia ditalak, disuruh kembali ke rumah orang tuanya, itu kan namanya ditalak oleh suaminya itu. Ya kan? Ketika seorang suami mengatakan kembali ke rumah orang tuamu, keluar dari sini, itu namanya sudah talak. Walaupun tidak sorihah, walaupun tidak jelas dia bilang begitu. Tapi itu sudah masuk talak. Sudah masuk talak. Dan kalau keluar masa iddahnya, boleh dia menikah kembali dengan suaminya yang dulu. Dan memang itu syaratnya begitu. Ketika seorang ditalak 3 oleh suaminya, ya, tidak boleh suaminya yang pertama tadi ini kembali lagi dengan dia kecuali dia setelah apa? Menikah dengan suami yang lain dan ditalak juga. Dan ditalak juga. Iya, kalau itu yang dimaksud, wallahualam, itu sah, boleh. Tentunya dengan akad yang baru, mahar yang baru, 2 saksi. 2 saksi. Kemudian bagaimana hukumnya berfoto bagi perempuan Ustadz, sedangkan di buku nikah dibutuhkan foto. Dan bagaimana hukum berfoto bersama ketika pernikahan? Baik. Kalau di buku nikah, di KTP, itu namanya hajah darurat. Pemerintah haruskan. Tidak bisa kita bilang, tidak mau saya foto. Cukup gambar pohon saja. Tidak bisa. Iya. Atau foto tapi foto rongseng. Jadi tengkorak Ustadz. Iya. Tidak bisa begitu. Itu iya. Begitu ya. Bisa juga ya. Foto rongseng. Foto rongseng, tapi latarnya di taman Ustaz. Iya. Kacaunya tuh dunia kalau begitu. Ya, kalau untuk KTP, untuk paspor, untuk buku nikah, dia bolehkan kan itu kebutuhan. Kebutuhan. Adapun foto yang lain selain itu yang kita tidak butuhkan, itu tidak boleh. Ini foto di saat pernikahan. Nah, seperti saat pernikahan. Cuman, iya juga dalam masalah itu antum harus hati-hati. Iya, harus hati-hati. Jangan sampai gara-gara itu antum diusir dari rumah setelah menikah, itu masalah baru. Itu masalah baru. Tidak bagus ya pada saat itu karena di pernikahan kita berkerasan, tidak mau saya dipoto. Akhirnya sebentar malam, terus kau di luar kan, karena mau kau tadi. Iya. Nah, ini bermasalah juga. Jadi intinya nasihati keluarga. Karena rata-rata mereka tidak punya ilmu. Itu yang paling pokok, nasihati keluarga. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, doakan hidayah. Kalau mereka nanti paksa, ya itu urusan mereka. Urusan mereka. Iya, kita ingkari kalau itu dipaksa. Daripada bermasalah berikutnya, kita mau ucapkan kebaikan kepada mertua nanti, malah tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Aliran. Lain-lain. Iya, begitu. Biasanya itu kalau mertua malu, susah untuk menerima yang benar. Setelahnya. Susah untuk menerima yang benar setelahnya. Itu wallahualam. Dipikirkan masalah dan mafsadanya, mudorotnya. Wallahualam. Ini bagi saudaraku Bang Atir, ya, ingat ini ya. Iya. Mana Atir? Lagi, Ustaz, tulis undangan. Baik. Jadi antum tahu dia mendengar. Baik. Baik. Sudah ada kode tadi 10 menit lagi Ustaz. Sekitar 3 pertanyaan nih Ustaz ya. Baik. Apa hukum kredit barang yang ada dendanya Ustaz? Tidak boleh. Kredit ketika ada dendanya, itu namanya ribanya itu. Itu namanya apa? Ribanya. Tidak boleh ada. Wallahualam. Ulama yang lurus itu seperti apa ya? Saya bingung karena sekarang banyak sekali ulama. Iya. Ustadz dadakan. Yang lurus itu adalah ya seorang berdakwah dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Itu saja. Karena ketika Nabi SAW menjelaskan umatnya akan terpecah, beliau sebutkan ciri-ciri yang selamat itu adalah
siapa yang berdakwah, yang berpegang dengan apa yang dipegang oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Begitu saja. Kalau kita lihat orang berdakwah, dia mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, itulah yang lurus. Itulah yang lurus. Itu wallahu alam. Apakah zakat harta yang saya keluarkan bisa diberikan kepada keluarga dekat yang kurang mampu, Ustaz? Iya, bisa. Yang penting itu keluarga itu bukan yang wajib kita biayai. Bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan istri kita. Kalau wajib dibiayai, tidak boleh dikasih zakat wajib. Tidak boleh dikasih zakat wajib. Kalau keluarga dalam artian di sini ada keluarga yang tidak wajib kita biayai dan miskin, fakir, dia punya penghasilan kurang untuk kebutuhannya atau punya penghasilan pas-pas dengan kebutuhannya, boleh kita kasih. Boleh kita kasih. Wallahualam. Di masjid dekat rumah itu gedungnya sangat kecil. Biasa saya berdampingan dengan jamaah yang punya kebiasaan masing-masing. Ada yang membaca Al-Fatihah dengan suara keras setelah imam membaca Al-Fatihah sehingga agak terganggu dan tidak mendengar imam membaca surah. Kedua, ada juga jamaah yang lama sujudnya sementara imam sudah bangun dari sujud di tahiyat akhir. Yang ketiga, ada jamaah yang takbir dengan gerakan tangan yang diayun-ayun 2 kali atau 3 kali terlebih dahulu. Gitu. Iya. Ini pertanyaan yang mana, Pak? Dia belum cuma mau kasih tahu. Oh. Bahwa di masjid belum sholat begitu. Oh iya, baru saya tahu ya. Bagus juga. Jadi belum enggak tanya kan? Tidak ada pertanyaan di sini. Berarti alhamdulillah. Bapak ini Sabar. Dia. Tapi saya nasihati juga Bapak itu dimaklumi nih teman saya karena orang timur. sudah panjang, tidak ada pertanyaannya. Baik. Alhamdulillah, belum cuma kasih tahu. Oh iya. Alhamdulillah. Betul. Teman saya sudah ngaji sunnah, tapi dia pengurus arisan sekaligus sebagai anggota arisan dan mendapat uang potongan setiap kali diundi. Bagaimana hukum uang potongan tersebut, Ustaz? Potongannya tuh kenapa? Karena dia bekerja. Atau karena dia ikut arisan? Walau alam. Iya, kalau karena dia ikut arisan juga, maka potongan itu bisa jadi riba dari uang yang dia masukkan. Kan arisan ya enggak apa-apa. Cuman yang dia dapat adalah seperti yang dia masukkan. Kan begitu. Tapi ketika dipotong dan yang mengurus dikasih kelebihannya, lain. Iya, lain ceritanya. Karena dia ikut arisan. Beda kalau dia yang mengatur, dia bekerja. Sehingga dapat pemberian. Itu karena dia bekerja. Karena dia bekerja. Wallahualam. Apa hukumnya, Ustaz, jika kita tidak mematuhi orang tua yang bermaksiat? Apakah kita durhaka sama orang tua? Tidak. Ketika orang tua mengajak kita untuk berbuat dosa, dan kita tidak mentaatinya, tidak durhaka. Kita tidak dosa. Karena Nabi SAW bersabda, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita tidak mengikutinya, tidak dosa. Tidak durhaka. Wallahualam. Bagaimana dengan sholat id yang takbirnya hanya sekali? Katanya berdalil dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Dan bagaimana hukum sholat kita bermakmum di belakangnya? Menyelisih sunnah. Nabi tidak begitu. Kalau dalam sholat id. Ini menyelisih sunnah. Dan bagi yang berpendapat bahwa takbir 7 kali itu adalah wajib, dia berdosa. Bagi yang mengatakan rukun juga, tidak sah sholatnya. Cuman ada dari para ulama dalam ini yang benarnya, takbir 7 kali setelah takbiratul ihram itu sunnah. Artinya tetap sah sholat. Tetap sah sholatnya, tapi dia menyelisih apa? Sunnah. Ini berbeda kalau sholat jenazah ya. Sholat jenazah lain lagi, karena para ulama berpendapat takbir 4 kali dalam sholat jenazah rukun. Ini bedanya dengan sholat id. Bedanya dengan sholat id. Itu wallahualam. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Silakan. Bagaimana dengan hukum memotong rambut bagi akhwat yang batasnya di atas bahu? Kalau menyerupai laki-laki dan dia tidak butuhkan itu, tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Itu wallahualam. Baik. Alhamdulillah. Hampir semua pertanyaan dijawab, Ustaz. Alhamdulillah. Karena ada juga beberapa pertanyaan dobel dan juga sudah terjawab Tidak dari semua pertanyaan. dijawab. Saya bilang wallahualam tadi. Iya betul, Ustaz. Ada yang saya bilang tidak tahu. Hampir, saya kan bilang hampir semua terjawab. Begitu. Baik. Saya salah. Siap. Baik. Siap salah.
Iya. Astagfirullah. Iya. Baik. Tidak apa-apa. Betul, betul. Iya. Kan dia bilang hampir. Iya, Ustaz. Betul nggak? Berarti saya salah. Iya. Namanya juga manusia, Ustaz ya. Iya, manusia. Baik. Biar Ustaz juga ya manusia. juga. Betul. Iya. Biar kita juga. Iya. Baik, alhamdulillah. Hmm. Demikianlah apa yang telah kita dengarkan bersama di acara takjil pada malam hari ini, tanya jawab Islam. Semoga apa yang disampaikan Ustadz, yang dijawab oleh Ustadz tadi memberikan manfaat kepada kita semua baik dunia dan maupun akhirat. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmu serta faedahnya pada malam hari ini. Dan juga kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada kaum muslimin dan muslimat yang ada beberapa pertanyaan kami lewatkan karena sudah terjawab di sebelumnya. Dan juga ada pertanyaan yang double. Dan juga kami ingatkan kembali, jika bertanya lagi di esok, mohon untuk memberikan pertanyaan jelas, singkat, tepat, dan padat. Gitu ya. Baik. Untuk, maksudnya singkat saja pertanyaan insya Allah. Kemudian juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah memberikan kita makanan dan juga telah menyediakan tempat untuk kita bisa beribadah. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada kru yang bertugas. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di besok di acara yang sama, yaitu takjil tanya jawab Islam. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan itu murni dari kesalahan kami sendiri dan dari syaitan. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.